berada di Desa Sumber Subro. Prof. Herkutanto sudah join tampaknya. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Dokter Angela. Ya, Selamat sore Pak terima kasih kembali. ya, Prof. Ya, Sudah sama-sama. bersedia menjadi narasumber sore ini. Ya, Kita mulai ya, Prof. boleh? Ya, silakan. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Bu Ibu Christine. Selamat sore Mimi, para ya, dokter. Ya, MC kita sore ya. ini, Prof. Ya. Oke, ya, baik. Terima kasih. Selamat sore, Prof. Selamat sore para dokter, para Romo dan para suster juga Bapak Ibu peserta webinar YPMK Perdaki pada sore hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali ya kita semua bisa berkumpul kembali meskipun masih secara online, bisa mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh YPMK Perdaki. Bapak Ibu, hubungan hukum dokter dan layanan kesehatan dengan pasien pada hakikatnya adalah hubungan yang saling membutuhkan dan didasari oleh saling percaya. Tapi dalam perjalanannya tidak mustahil berujung pada sebuah sengketa. Munculnya sengketa ini bisa disebabkan karena kelemahan membangun komunikasi yang baik dan dugaan pasien bahwa pelayanan yang diterima kurang bermutu. Maka konflik yang berujung sengketa ini tidak perlu terjadi sebenarnya bila tenaga dan layanan kesehatan tetap mempertahankan dan meningkatkan kompetensi serta mutu layanannya dari kedua belah pihak sama-sama memahami akan posisi dan kedudukannya baik dari segi medis dan hukum, saling menghormati dan saling percaya. Maka sore hari ini YPMK Perdaki mengadakan webinar dengan tema hukum kesehatan. Strategi peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan dalam mencegah sengketa medik untuk meningkatkan mutu layanan dan mencegah terjadinya sengketa medik. Baik Bapak Ibu, saya akan segera mulai acara ini. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara, kita akan buka webinar pada sore hari ini dengan doa. Saya akan memimpin doa ini secara Katolik untuk Bapak Ibu yang beragama lain. Silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih karena sore hari ini Engkau perkenankan kami, YPMK Perdaki, untuk menyelenggarakan webinar dengan tema Strategi Peningkatan Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan dalam Mencegah Sengketa Medik. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, khususnya untuk pembicara dan moderator, juga para peserta webinar pada sore hari ini. Semoga webinar ini boleh berjalan dengan baik dan boleh memberi manfaat yang banyak bagi pelayanan kami di masyarakat. Doa ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah Dimuliakan namamu, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah berilah kami rezeki pada hari ini, dan dan ampunilah ampuni kesalahan kesalahan kami, kami, seperti seperti kami kami pun mengampuni yang mengampuni bersalah kepada dan kami. kami, Dan dan janganlah jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang dari jahat. yang jahat. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Badan Penyelenggara YPMK Perdaki, dalam hal ini Dr. Angela Abidin. Kepada Dr. Angela dipersilahkan. Baik, Ibu Mimin, terima kasih. Selamat sore para suster, Bapak Ibu, para dokter, dan teman sejawat semua, dan juga Dr. Prof. Herkutanto sebagai narasumber, Dr. Veronica Valenditi sebagai moderator, dan juga para panitia dan juga MC. Pada sore hari ini, tadi sudah disampaikan Ibu Mimin, kita bersyukur dan bergembira sekali bisa berkumpul meskipun masih secara online, secara virtual.
Pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu YPMK Perdaki. Mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti acara YPMK Perdaki, meskipun saya yakin sebagian besar sudah tahu. YPMK Perdaki merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk menyelenggarakan edukasi seperti seminar, training, workshop, dan lain-lain dalam bidang manajemen dan kesehatan. Jadi singkatannya adalah Yayasan Pengembangan Manajemen dan Kesehatan Perdaki, Persatuan Karya Dhamma Kesehatan Indonesia. YPMK Perdaki didirikan tahun 1997, jadi 27 tahun yang lalu, dan mengadakan berbagai kegiatan. Biasanya kegiatan ini dilakukan secara tatap muka, tetapi sejak COVID kita mengadakan webinar dan 1-2 tahun terakhir ini kami selain webinar kami juga sudah melakukan workshop atau seminar yang tatap muka. Nah, itu perkenalan sedikit mengenai YPMK Perdaki. Nah, pada sore hari ini kita mengangkat tema mengenai hukum kesehatan. Mengapa kita angkat? Ya, seperti kita tahu bahwa fasilitas kesehatan merupakan suatu lembaga yang rawan terhadap gugatan atau banyak keluhan, mungkin tentang pelayanannya. Kita akan membahas mengapa hal itu terjadi, padahal tadi sudah disampaikan oleh Ibu MC bahwa sebetulnya hubungan ini didasari atas hubungan saling percaya dan saling menghargai. Dan mengapa akhir-akhir ini marak terjadi gugatan tersebut? Apakah karena gaya hidup? Apakah karena budaya? Apakah ekspektasi dari para pasien kita dan masyarakat itu berubah? Nanti akan dibahas oleh narasumber. Dan bagaimana caranya kita dapat mencegah secara internal dari kita sendiri ya, dengan meningkatkan mutu layanan kesehatan dan mengutamakan keselamatan pasien. Bagaimana upaya kita untuk mencegah supaya tidak terjadi gugatan tersebut. Nah, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih pertama-tama kepada Prof. Herkutanto yang telah bersedia menyediakan waktu untuk memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai tadi sudah disebutkan sengketa medik kaitannya dengan peningkatan layanan mutu atau keselamatan pasien. Juga ucapan terima kasih kepada moderator Dr. Veronica Valenditi dan tentunya pada para hadirin semua yang pada sore hari ini sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang disampaikan dan dari diskusi nanti yang terjadi. Mungkin ada sharing juga sehingga pelayanan kita dapat bermanfaat dan makin dibutuhkan oleh masyarakat tanpa menimbulkan ketidakpuasan atau bahkan sampai gugatan hukum. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat mengikuti. Saya kembalikan pada Ibu Mimin. Terima kasih Dokter Angela. Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita webinar pada sore hari ini. Sebelumnya saya ingatkan kembali, webinar ini diselenggarakan secara online, maka mohon bantuannya supaya acara kita berjalan dengan lancar. Seluruh mikrofon dimatikan kecuali moderator dan pembicara. Selanjutnya saya bacakan dulu kurikulum vitae dari moderator kita sore hari ini, Dr. Veronica Velditi Mars. Iya, dokter. Dr. Vero lahir di Jakarta tanggal 13 Oktober 1969, menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara Jakarta, kemudian lulus S2 Kajian Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Indonesia. Saat ini beliau bekerja sebagai Ketua Komite Mutu Rumah Sakit Sin Carlos.
Kepada Dr. Veronica, saya serahkan acara sepenuhnya. Silahkan dipandu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Christina Mintarsi. Selamat sore Bapak Ibu, dokter, suster, Prof. Selamat sore Prof. Selamat sore, dokter. Izin, ya, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, saya membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Prof. Prof. Herkutanto adalah guru besar ilmu kedokteran forensik dan studi mediko-legal. Pernah menjabat sebagai Ketua Komite Keselamatan Pasien Kementerian Kesehatan RI tahun 2012. Sebagai Ketua Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2014 dan sebagai Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tahun 2011. Prof. menempuh pendidikan sebagai doktor di Universitas Indonesia, kemudian sebagai dokter spesialis forensik dan mediko-legal konsultan juga di Universitas Indonesia, lulus pendidikan sarjana hukum juga di Universitas Indonesia, Master of Laws di La Trobe, dan Graduation Diploma for Medicine ya Prof dari Monash. Demikian kurikulum vitae dari Prof. Waktu 1 jam Prof dari 16.15 sampai 15 17.15 untuk membawakan materi. Baik, apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya. Terdengar Prof. Terdengar, Sama-sama. Prof. Terima kasih Dokter Vero, Bu Mimin, Suster Romo, dan para sejawat sekalian, Ibu Bapak ya. Satu lagi mungkin salah satu CV saya adalah saya pernah jadi Wakil Ketua Perdaki. Tahun berapa saya lupa. Yang jelas itu adalah sudah cukup lama gitu tadi. Baik ya. Baik, saya sekarang ini sedang akan mencoba untuk share screen dan saya sedang mencari-cari kok apa namanya. Sebentar. Ya. Apakah sudah nampak share screen saya? Sudah Nampak, nampak, Prof. Dan penuh. Tidak ada yang menghalangi sama sekali ya. Baik. Jadi diskusi kita pada sore hari ini adalah bagaimana kita mencoba untuk mencegah masalah mediko-legal melalui keselamatan pasien. Baik. Jadi pada intinya adalah kita membahas dua hal, yaitu bagaimana masalah keselamatan pasien dan satu lagi itu adalah masalah mediko-legalnya. Bagaimana sih kedua hal ini kita satukan? Perlu diketahui bahwa mitigation error cedera itu menurut penelitian di USA adalah hampir 100.000 per tahun dan masyarakat kita gemar menggugat sekarang. Dikit-dikit hukum. Kemudian penyebab masyarakat itu mengklaim dokter dan rumah sakit itu sebenarnya itu adalah sangat spesifik. Untuk setiap rumah sakit itu bisa beda-beda. Namun demikian, intinya adalah bagaimana masalah mediko-legal itu tadi itu akan terkait dengan masalah keselamatan pasien. Isu sentralnya adalah upaya manajemen risiko pada kondisi masyarakat yang gimana itu bagaimana sih? Lalu juga identifikasi akar masalah untuk mencegah terjadinya kejadian tak diharapkan
melalui patient-centered care dan teamwork. Kata kuncinya adalah kalau pasien itu menggugat, maka bagaimana kita menghilangkan alasan untuk mengklaim, menggugat. Patient-centeredness melalui patient. Nah, inilah kita di sini berhasil menyatukan apa hubungannya antara patient safety dan gugatan, yaitu bahwasanya kita hilangkan alasan untuk menggugat. Kalau nggak ada alasan untuk menggugat, tapi pasien mengklaim dan menggugat juga, itu akan jauh lebih mudah menanganinya ketimbang pasien punya alasan untuk menggugat. Jadi, kalau kita melihat segitiganya, yang paling atas itu adalah keselamatan pasien. Kalau keselamatan pasien itu gagal, pasien tidak selamat, terjadilah kejadian tak diharapkan. Dan ini berpotensi menimbulkan klaim mediko-legal. Kita berbicara di tengah. Bagaimana patient-centeredness itu tadi kita terapkan di rumah sakit agar keselamatan pasien itu mendarat dan tidak terjadi kejadian yang tak diharapkan. Untuk itu, saya bagi pembicaraan saya dalam 3 tahap. Yaitu pertama, itu adalah sumber dan modus atau cara klaim mediko-legal. Yang kedua adalah patient center dalam manajemen risiko. Dan yang ketiga adalah pengendalian risiko melalui teamwork dan altruisme. Mari kita lihat yang pertama. Oh ya, semua bahan-bahan ini sudah ada pada peserta. Ngomong sister, Bapak Ibu sekalian, seorang pasien itu bisa cedera akibat kejadian tak diharapkan, insiden atau accident, akibat risiko. Dia itu dirawat di rumah sakit. Risiko itu walaupun kita telah memiliki beberapa defense berupa SOP ataupun kehati-hatian, bisa saja terjadi. Nah, ketika terjadi suatu risiko, yaitu kejadian tak diharapkan, maka ini yang terjadi adalah pasien akan mengklaim. Dan ketika pasien itu mengklaim, tentunya mestinya harus dibuktikan dulu apakah ini adalah risiko ataukah suatu kelalaian. Jadi unwanted result, ini adalah unwanted result yang pasien terkena risiko itu tadi, kejadian tak diharapkan, itu karena kelalaian ataukah karena risiko. Ini dibuktikan dulu. Dan kalau mau masuk, wah ini lalai, maka harus dibuktikan salah apa enggak salah. Ketika kita lihat bahwa ini memang bersalah, maka tentunya barulah masuk akal kalau kita membicarakan claim settlement atau ganti rugi. Mari kita lihat selanjutnya. Banyak orang potong kompas, begitu diklaim, langsung klaim settlement. Wah, itu repot. Itu berikutnya akan menjadi ATM rumah sakitnya. Jadi harus dibuktikan dulu apakah guilty atau not guilty. Banyak rumah sakit atau dokter itu mengeluh. Saya sudah bekerja dengan baik. Saya diklaim juga. Padahal saya tidak salah. Para peserta anggota Perdaki, bahwa orang mengklaim itu bukan soal salah atau tidak salah dalam pelayanan, tapi masalah puas atau tidak puas. Jadi patient dissatisfaction. Ini dia. Karena ada suatu orang pasien itu meninggal akibat kekeliruan dokter memberikan parenteral, dan kemudian pasien mengirim berita ke sosmed dan sebagainya, terima kasih pada dokter rumah sakit dan perawat yang telah merawat di keluarganya dan meninggal dunianya.
Tentunya ini terjadi karena hubungannya baik, komunikasi baik. Jadi walaupun salah, pasien itu tidak diklaim. Nah, jadi masalahnya adalah puas nggak puas. Soal puas tidak puas itu ada predisposing faktornya. Faktor-faktor yang untuk yang mendahulunya, pertama lifestyle, gaya hidup pasien. Ada yang sok kaya dan ada yang bermacam-macam. Kemudian ada juga faktor demografi. Ada saudara-saudara kita dari etnis tertentu yang memang gemar untuk menggugat. Biasanya mereka itu jadi moderator bisa bantu untuk unmute yang bocor ini suaranya. Baik, terima kasih. Kemudian ekspektasi pasien itu mengharapkan cukup banyak dari pengobatan. Masa nggak sembuh sih? Kan udah canggih katanya. Dan kemudian kemauan pasien. Prof, izin Prof, suaranya ke unmute Prof. Oke, Ya, sudah. terima kasih. Jadi keinginan pasien itu tidak harus diikuti. Kita harus memenuhi kebutuhan pasien, bukan mau-maunya pasien. Belum lagi persepsi pasien tentang harga, provider, kualitasnya. Harganya mahal, yang dibayar oleh pasien, buburnya kurang encer, mengeluh. Kalau harganya murah, oh mentang-mentang murah, saya dibeginikan. Salah lagi tentunya. Jadi pasien dissatisfaction itu adalah banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, ini akan tercetus apabila terjadi yang namanya adalah kejadian tak diharapkan, apalagi tidak ada konsen, khususnya inform konsen, dan komunikasi yang jelek. Tapi yang paling penting itu adalah yang di atas ini tadi. Jadi, cegahlah faktor-faktor pencetus atau presipitasnya ini. Sehingga pasien itu puas, tidak disatisfied. Itu adalah pesan dari caption ini. Baik. Lalu, kalau kita mengatakan, mari kita jaga keselamatan pasien. Keselamatan terhadap apa sih? Terhadap risiko. Bukan terhadap tindakan medisnya, tapi risiko dari tindakan medis. Di sini kita melihat bahwa banyak risiko-risiko itu yang terjadi, kelemahan tadi, dan ini intinya adalah organizational behavior atau perilaku organisasi ini yang akan mendukung tidak terjadinya risiko. Kalau kita lihat perkalian ini, P adalah performance atau unjuk kerja. Itu merupakan perkalian antara kompetensi skill dikalikan perilaku atau behavior. Jadi kalau skillnya itu 1, behaviornya 1, maka hasilnya adalah 1. Yang artinya adalah pasien selamat. Tapi kalau behaviornya itu 0 atau ininya 0, maka pasien tidak selamat. Mestinya juga jangan begini juga. Ya sudah seadanya. Ada setengah skill dan behaviornya itu adalah setengah-setengah baik, maka pasien akan 1/4 selamat. Jadi memperhatikan hal ini, betul sekali bahwa Ibu moderator kita, Dr. Veronica itu tadi, itu membawai mutu keselamatan pasien. Jadi bahwa ini adalah kejadian tak diharapkan bisa terjadi. Jadi key point dari yang barusan kita bicarakan adalah, pertama, kita mencegah klaim mediko legal untuk menghilangkan alasan untuk mengklaim, yaitu
supaya tidak terjadi KTD. Karena bila tidak terjadi KTD, maka klaim itu jadi tidak berdasar. Karena nggak ada risiko, nggak ada apa-apa, dan seterusnya. Kemudian, kompetensi dan perilaku peduli terhadap keselamatan pasien itu akan menentukan performance dalam pada pasien. Jadi dua hal di poin ini adalah bahwa kita mencegah KTD, dan yang kedua memperhatikan bagaimana performance yang merupakan perilaku dan skill. Baik. Yang kedua, patient center dalam manajemen resiko. Jadi pada kejadian tak diharapkan suatu keselamatan pasien, mari kita bicarakan ya, apa sih kecederaan dan kematian seorang pasien, kapan terjadinya, yaitu sebelum atau setelah atau saat dilakukan pengobatan. Ini bisa terjadi di sini. Kenapa? Akibat kurangnya pengelolaan risiko itu terjadi. Kalau itu dikelola, ya maka niscaya nggak terjadi. How? Tidak berhubungan dengan pengobatan medis. Jadi kalau pasien itu kejatuhan plafon, tidak berhubungan juga kejadian medis, itu adalah masalah kecelakaan kerja dan seterusnya. Dan baik dalam prosedur diagnostik, terapeutik, dan prosedur lainnya. Dan oleh siapa? Oleh tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan. Baik. Lalu bagaimana melakukan manajemen risiko keselamatan pasien? Jadi yang pertama adalah kita akan menetapkan konteks lebih dahulu. Kita lihat proses ini. Semangatnya adalah cinta kasih. Bagaimana mencegah risiko atau cedera kematian akibat proses pelayanan kesehatan. Bukan mencari-cari kesalahan, dan kita menggunakan teknik baik prospektif maupun retrospektif untuk menganalisisnya. Jadi, kita tetapkan konteks dulu. Artinya adalah risiko-risiko apa yang akan kita cek di dalam suatu rumah sakit. Di sini kita secara proaktif, walaupun belum terjadi, mengidentifikasi apa sih yang potensi terjadi. Identifikasi risiko ini bisa didapat dari laporan-laporan insiden yang lalu. Kemudian kita identifikasi dengan cara menganalisis risiko. Setelah itu kita evaluasi risikonya dan kemudian kita tangani. Seolah-olah ini gampang 4 stepnya. Tapi keselamatan pasien, mungkin lain kali Dr. Veronica bisa menyelenggarakan pelatihan ini bagi Perdaki, maka ini akan lebih jelas lagi. Dan kaitannya adalah, ujungnya adalah bagaimana mencegah klaim. Dibarengi dengan komunikasi dan konsultasi dan pemantauan kinerja segala macam, maka niscaya kita bisa melakukan penanggulangan pada keselamatan pasien. Orang bertanya, risiko itu apa sih? Risiko itu berasal dari rescue. Bahasa Inggris pun meniru dari bahasa Perancis. Dan risiko ini bukanlah budaya Indonesia. Saya mencoba untuk mencari padanannya di dalam bahasa daerah Indonesia, senusantara. Dari Sabang sampai Merauke, saya tidak nemu kata bahasa daerah risiko. Silakan dicoba. Bahasa Jawanya apa, bahasa Sundanya apa, bahasa Menadonya, risiko itu apa? Tidak keluar. Baik, terlepas dari itu, maka coba kita perhatikan tikus yang ingin mengambil keju ini. Bisa dibayangkan apabila dia itu kejepret oleh perangkap ini, apa nasib kepala dari tikus ini tadi. Jadi risiko dia itu cedera kepala adalah probability dikalikan
severity. Severity itu adalah seberapa parahnya. Probabilitas ada kemungkinan. Makin dekat, maka probabilitasnya makin tinggi. Makin jauh, probabilitasnya makin kecil atau makin rendah. Severity adalah kekuatan pegas di sini. Makin pegas kekuatannya, makin membahayakan nasib dia. Dan juga dibagi, diperkecil oleh barier. Seberapa kuatnyakah helm yang digunakan? Mari kita lihat di rumah sakit kita. Seberapa jauhkah probability seseorang itu menderita kecelakaan akibat, katakan, pasien jatuh dari tempat tidur. Makin jarang pasien dirawat, maka probabilitasnya makin kecil, makin banyak dirawat, makin besar. Gitu juga tempat tidurnya itu rusak, itu juga probabilitasnya makin besar. Kemudian severity-nya adalah kalau misalnya tempat tidurnya itu tinggi atau kemudian pasiennya itu gaduh gelisah sehingga perlu diikat. Dan itu ditambah lagi dengan misalnya penyakit pasien lagi. Ini adalah derajat keparahannya. Barrier itu adalah kemampuan rumah sakit bagaimana memantau adanya risiko atau menanggulanginya atau mencegahnya. Misalnya ada SOP berupa semua pasien kalau mau ke toilet harus didampingi oleh perawat. Misalnya demikian. Inilah perumpamaannya, risiko. Bapak, Ibu, Romo, Suster sekalian, keselamatan pasien itu tadi ditentukan oleh adanya satu budaya keselamatan, safety culture, yang diciptakan oleh budaya keselamatan oleh korporasi, yaitu rumah sakitnya atau kliniknya. Dan budaya korporasi, budaya selamat korporasi ini tadi, itu ditentukan ada dua lengan, yaitu manajemen rumah sakit yang menyebabkan corporate governance dan service excellence, dan komite medis, komite keperawatan, dan komite tenaga kesehatan lainnya menyelenggarakan clinical governance dan clinical excellence sehingga terjadilah keselamatan pasien. Jadi ini adalah dua-duanya ujungnya adalah bagaimana corporate culture. Antara adalah dengan menyelenggarakan pelatihan semacam ini. Baik. Di rumah sakit ada profesional pemberi asuhan. Misalnya dokter, perawat, dan mereka yang langsung berkaitan dengan pasien. Di sini dia melakukan assessment, periksa pasien, dan kemudian melakukan pelayanan, implementasi, rencana, dan seterusnya. Di dalam proses assessment dan pemberian pelayanan ini tadi, bisa terjadi defect, sehingga ada yang terlewati dan terjadi kecelakaan. Jadi konsep inti dari patient-centered care adalah kita berpartner dengan pasien. Dan keputusan klinis itu berdasarkan juga pada nilai-nilai pasien. Apa yang dipercayai oleh pasien. Dan kita juga berpikir, bila pasien itu saya, maka gimana? Sehingga kita lebih komitmen. Berikutnya adalah profesional pemberi asuhan itu adalah tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional. Jadi ada dokter, ada perawat, dan seterusnya yang mengelilingi pasien itu tadi bekerja sebagai kolaborasi interprofesional. Baik. Jadi kita bedakan antara tugas sebagai profesi mandiri, perawat, dokter, dan berkolaborasi, perawat dan dokter juga itu berkolaborasi, tapi bisa saja
terjadi suatu delegasi. Dan ketika berkolaborasi, hal yang krusial itu misalnya adalah handover, itu bisa tidak sempurna sehingga pasien bisa cedera. Kompetensi profesi dan kolaborasi internasional itu juga harus cukup memadai. Karena bagaimana berkolaborasi itu juga itu memerlukan suatu tenggang rasa dan seterusnya. Dokter penanggung jawab pelayanan adalah clinical leader dalam hal ini, menyusun kerangka asuhan, melakukan koordinasi, kolaborasi, dan kemudian melakukan sintesis dan interpretasi. Semua data yang ada kita review dan kita integrasikan asuhan pasien. Itulah tugas clinical leader. Kemudian ini dikomunikasikan dengan para anggota tim, dengan DPJP sebagai clinical leader. Dan pasien itu adalah di tengahnya. Dan bagaimana kita melakukan proses patient care itu tadi adalah kita lakukan assessment pasien dan pemberian pelayanan, kita sudah tahu, dan kemudian bagaimana melakukan assessment ulang, pencatatan, dan seterusnya dengan sebaik-baiknya. Lalu, yang sangat penting adalah bagaimana model komunikasi interprofesional. Ada DPJP, tidak mungkin semuanya itu 24 jam. Kemudian ada dokter spesialis sebagai konsultan. Ada juga perawat atau tenaga kesehatan lain yang berkolaborasi. Semuanya ini jadi satu. Ada bukan instruksi, kondisi pasien. Jadi intinya DPJP memberikan instruksi dan kemudian menerima laporan kondisi pasien. Sedangkan kepada dokter spesialis atau spesialis itu berkonsultasi dan in return dokter spesialis memberikan ekspertisnya. Jadi pasien keluarga itu tadi itu bagaimana dikelilingi oleh PPA, profesional pemberi asuhan. Lalu bagaimana counter altruism behavior, suatu perilaku yang kurang begitu altruis. Kebalikan altruis adalah egois. Kalau orang berpikir, saya menangani pasien. Misalnya saya adalah seorang perawat, saya adalah seorang ahli gizi. Di antara saya ini tadi ada dokter, ada ini. Saya. Kata saya ini bisa diganti dokter, bisa diganti perawat, bisa diganti siapapun. Harusnya yang di tengah ini bukan saya, akan tetapi adalah pasien. Nah, bagaimana kita melibatkan pasien keluarga sebagai salah satu tim kita, DPJP sebagai clinical leader, pemberi asuhan, dan terusnya. Dan kita tidak lupa melibatkan juga, katakan, clinical pathway yang sudah ada, discharge planning seperti apa, dan bagaimana peranan case manager untuk melihat overview bagaimana pasien itu tadi ditangani. Sudah saatnya ronsen belum? Hari Rabu direncanakan ronsen, dikerjakan atau tidak, dan seterusnya. Dan selamat apa enggak sih pasien itu tadi? Jadi kita lihat, apabila pada level awal itu ada budaya keselamatan itu, kalau terjadi apa-apa, siapa yang peduli? Yang penting nggak ketahuan. Itu masih bersifat patologis. Yang kedua, keselamatan pasien adalah hal yang penting. Jadi sudah ada komite keselamatan pasien. Kita tanggulangi apa yang terjadi. Kalau enggak, ya sudah kita tunggu sampai dengan kejadian. Kalau kalkulatif, kita sudah memiliki sistem. Tanpa harus menunggu kecelakaan pasien, kita kelola risiko-risiko itu kayak tadi, supaya tidak berbahaya. Dan yang paling tinggi itu adalah proaktif dan generatif. Kita menanggulangi masalah dan tentunya kalau generatif ini
sudah menyatu dengan setiap orang, setiap insan di rumah sakit, dokter, perawat, ataupun siapapun juga, di dalam DNA-nya sudah ada konsep keselamatan pasien. Jadi, kalau makin ke atas, maka tingkat keimanan atau kepercayaan dan akuntabilitas pada pasien itu lebih tinggi. Kalau yang ini makin ke bawah, itu kalau dikelola bisa menuju ke arah yang keliru. Jadi jangan sampai arahnya itu adalah ke arah yang patologis begini. Ini adalah model-model budaya. Kita juga bisa mencermati, saat ini kita pada level mana sih? Yang ini reaktif, kalkulatif, proaktif, ataukah sudah generatif? Jadi key point pada paparan yang kedua ini adalah kita mencegah KTD melalui patient-centered care. Melalui suatu clinical governance dan corporate governance, sehingga terbentuklah safety culture, di mana patient safety bisa terwujud. Ini adalah overview bagi level tingkatan pengambil keputusan, bahkan pemilik rumah sakit harus menerapkan terjadi adanya patient-centered care ini tadi, safety culture. Dan semua tenaga kesehatan agar menghilangkan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan altruisme. Kasih mengasihi adalah sesuatu altruisme. Kalau kontra altruis itu egois dan terusnya, itu adalah saya, dan bukan pasien. Itu adalah inti dari yang kedua. Baik. Yang terakhir. Lalu sekarang bagaimana kita mengendalikan risiko melalui teamwork dan altruisme. Mari kita lihat dokter dulu. Ada 4 model hubungan sesama dokter. Bukan dokter dan pasien ya, ini dokter dengan dokter. Cukup unik ini. Kita lihat yang model yang paling klasik. Seorang dokter menangani pasien. Lain. Terjadi hubungan dokter pasien di sini. Ada satu tahap tertentu dokter ini tadi, ini ada satu hal yang di luar ekspertis saya. Saya konsultasi pada konsulen subspesialis apa. Nah, kemudian harusnya dari dokter konsulen tadi dikembalikan kepada dokter yang mengkonsul. Dia hanya memberikan pendapat dan yang mengeksekusi adalah DPJP-nya yang tadi. Dengan begini, DPJP itu tidak berpindah. Tapi ada juga model-model satu dokter menangani pasien, suatu ketika kayaknya dengan saya sudah tidak ada masalah lagi. Saya alih rawatkan kepada dokter yang lain, dokter yang kedua. Hubungan dokter pasien selesai dengan dokter yang pertama dan mulailah dengan dokter yang kedua. Katakan, dokter kebidanan menangani pasien kehamilan di dalam dengan diabetes mellitus yang cukup berat. Ketika masa kehamilan obstetriknya sudah beres, dia serahkan pada dokter spesialis penyakit dalam. Itu contohnya. Nah, yang keliru itu adalah ada beberapa rumah sakit, beberapa situasi, ketika dikonsulkan, maka oleh dokter konsultan ini tadi dikirimkan ke yang lain, dan terusnya, sehingga dokter ini jadi hilang kontak dengan pasien. Loh, maksud saya itu adalah konsul saja kok. Mana pasiennya? Dokter ini memikir, oh saya mendapatkan pasien, dirujuk. Sehingga ada suatu rumah sakit yang menuliskan, TS yang terhormat, mohon konsul dalam kurung 1 kali saja. Mohon pasien dikembalikan setelah dikonsulkan.
Jadi sebenarnya dia itu adalah mohon nasihat dan terapi. Berikanlah nasihat dan terapi ke sini, bukan terus ditangani sendiri seperti ini. Kalau cara berpikirnya demikian, maka terjadilah sesuatu yang sifatnya patologis, yaitu yang namanya rawat bersama. Rawat bersama ini mohon dibedakan dengan rawat tim. Rawat bersama itu terjadi akibat satu pasien itu karena tidak ada patient centered care, nggak ketahuan siapa DPJP-nya, akhirnya ditangani oleh 5 atau 6 orang dokter. Ibarat sebuah mobil yang direparasi di bengkel, montir A itu memasang skrup, montir yang kedua itu mencabut skrup itu. Kenapa kok dicabut? Dipasang lagi, dan seterusnya. Jadi pernah suatu ketika saya melihat seorang pasien memperoleh 52 macam antibiotik untuk sekali perawatan. Gara-gara satu dokter dan dokter yang lainnya itu tadi tidak berkomunikasi. Tindakan satu dokter itu tadi dianggap sebagai intervensi oleh dokter lain. Ketika pasien itu mengalami cedera, maka disinilah mulai saling lempar-melempar. Seorang pasien geriatri datang dengan keluhan penyakit jantung. Dan dia sudah lama minum clopidogrel. Kemudian masalah kardiologinya itu selesai, oleh dokter ini tadi dirujuk ke dokter yang berikutnya. Dokter yang berikutnya adalah paru-paru. Setelah beres paru-parunya, pasien itu pulang. Tanpa dalam hal ini tidak dirujuk sebenarnya. Tapi ini adalah karena penyakit jantungnya itu masih ada. Harusnya itu dirawat secara tim. Tapi disuruh pulang begitu saja, maka stop semua obat-obat. Ketika obat-obat itu diberhentikan, dan kemudian pasien pulang-pulang, mana clopidogrelnya? Kok nggak ada? Terus ketika dia kembali ke rumah sakit, sudah di stop oleh dokter. Dokter siapa? Dokter paru yang nyetok. Waduh, saya nggak makan clopidogrel selama ini. Diminta pertanggungjawabannya dokter paru. Dokter paru mengatakan, loh saya ini dokter paru. Nggak ada hubungannya sama clopidogrel. Loh tapi kan dokter menulis lihat di dalam medical record. Semua obat-obat stop. STOP huruf besar, garis bawah 2. Nah itu artinya adalah stop yang untuk obat paru-parunya saja. Soal yang lain saya nggak urusin. Memangnya saya pikirin. Itulah satu contoh, bukan patient center. Ya, itu tadi. Harusnya dirawat tim. Dokter satu dan dokter lainnya itu berkomunikasi, ada di PJP utama menangani pasien. Senternya adalah pasien. Itulah. Jadi bukan yang ini. Jadi kita lihat dari model hubungan ini, maka ada 4 macam yang harus kita perhatikan. Lalu untuk profesional yang lain, misalnya perawat dan seterusnya, kita mesti melihat harusnya setiap komunikasi yang dilakukan, apakah memberi obat, apakah ini, apakah itu dalam askep, maka itu adalah suatu peluang pasien memperoleh keadaan yang lebih baik kesembuhan. Lakukan SBAR. Menilai situasi, apa latar belakangnya, assessment dan recommendation. Inilah yang namanya sebagai critical thinking di bidang keperawatan. Ada seorang seorang pasien itu cedera, melepuh kakinya, karena dia itu setelah seksio dan dilakukan anestesi regional lumbal, akibatnya kakinya itu kebal, baal. Dia merasa kedinginan.
dikompres hangat. Kurang dingin, masih kedinginan juga, ditingkatkan suhunya. Masih juga kemudian pasien diselimuti. Tidak menyadari bahwa saraf sensoris pasien itu masih terpengaruh oleh bius. Harusnya dia itu tidak diberikan yang benda-benda panas. Akibatnya melepuh pasien tadi. Itu adalah harusnya melihat situasinya pasien kedinginan ini, background-nya ini apa sih? Pasien ini adalah seksio dengan mengalami menjalani fungsi lumbal anestesi regional. Harusnya kita assess dong apa yang terjadi dan apa yang kita lakukan. Inilah. Kemudian apa tantangan dan hambatannya secara internal dan eksternal? Tenaga kesehatan kurang menggunakan asas berpikir logis di dalam asuhan pasien. Belum berorientasi pada belum orientasi pada pasien, tapi masih saya center, bukan patient center. Dan ketika berkomunikasi kurang hati-hati. Kalau eksternal, ada pihak-pihak lain yang memprovokasi untuk membuka rumah sakit, pihak ketiga, dan kemudian ada medsos yang kontraproduktif. Jadi key point untuk bagian yang ketiga ini adalah terapkan komunikasi profesional. Kemudian dalam patient centeredness itu tadi, itu juga kita gunakan logika penalaran kita dan altruisme kasih kita yang menuju ke arah patient centeredness. Jadi setiap komunikasi harusnya memberikan manfaat, bukan sebaliknya. Misalnya, miskomunikasi adalah seorang dokter memberikan instruksi kepada perawat per telepon. Tolong pasien ini diberikan obat X sebanyak Y miligram itu melalui intravena. Dah. Kemudian diberikan hal itu oleh perawat. Kemudian ternyata pasiennya syok, kemudian masuk ICU, tidak lama kemudian meninggal. Loh, apa yang terjadi? Ternyata obatnya itu benar. Dosisnya benar. Kemudian juga rutenya juga benar. Pasiennya benar. 5 benarlah. Tapi harusnya maksudnya dokter itu adalah dilakukan per drip. Obatnya masukkan ke dalam infus, dilakukan tetes-tetes, atau dimasukkan itu pelan-pelan. Bukan diberikan secara bolus. Ini sekali lagi komunikasi yang membawa petaka terhadap pasien. Ini nanti kita bisa diskusi. Baiklah, Dr. Vero. Inilah key message-nya. Jadi yang pertama itu adalah bahwa pencegahan klaim mediko-legal itu kita lakukan dengan cara menghilangkan alasan untuk mengklaim dengan menggunakan prinsip primum non nocere. Yang terutama dan yang utama adalah tidak membuat pasien lebih cedera. Pasien sakit tifus abdominalis dan terusnya. Infeksi teratasi tapi jatuh dari tempat tidur jadi trauma kapitis. Nah, inilah itu tadi. Yang kedua, mencegah melalui patient centered care. Hindari sikap yang kontra altruis. Saya tidak mengatakan egois tapi kontra altruis. Terapkan komunikasi profesional sehingga setiap komunikasi itu mestinya menyelamatkan pasien. Terima kasih. Mudah-mudahan ada gunanya dan kita bisa berdiskusi. Begitu Dr. Vero. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas materi yang sudah dibawakan. Tentu menarik sekali ya Prof tentang apa namanya mencegah masalah mediko legal melalui keselamatan pasien.
Nah, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan buat dokter, suster, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita memasuki sesi tanya jawab. Sekarang jam 5 tepat ya, 45 menit kita dalam diskusi tanya jawab. Silakan. Iya, Pak Manuel Heri, silakan Pak. Ya. Terima kasih Dokter Vero. Makasih Prof. Her. Ada beberapa pertanyaan ya Prof ya, tentang komunikasi yang profesional. Beberapa kejadian, mohon maaf, komunikasinya dokter menyampaikan tidak baik dok buat kasus-kasus keganasan ya. Nah, apakah ini kan mungkin bisa menyebabkan sengketa ya dok ya, apalagi kalau pas second opinion ke Singapura atau ke Malaysia ternyata bukan gitu ya. Nah itu yang pertama ya Prof ya. Terus yang kedua, saya apoteker di kemoterapi ya Prof ya. Nah ketika mohon maaf pasiennya dalam kondisi koma, nah itukah berhakkah dilakukan tindakan kemoterapi? Karena mohon maaf memang waktu itu pas yang terakhir ya, jadi 6 dari 6 siklus pertama 6, baru 5 dan itu yang keenam ya. Nah itu apakah etis ya dilakukan tindakan kemoterapi pada pasien yang koma? Itu aja, terima kasih Dokter Vero, terima kasih Terima Prof. kasih. Her. Ya, terima kasih. Baik. Boleh saya Ada, share, Dok? Biar nggak silakan, lupa. silakan Prof. Ya. Yang pertama adalah eh, ada kondisi-kondisi yang menyebabkan pasien itu kemudian mengklaim ketika dia pindah ke tempat lain mengatakan bukan begini, bukan begitu. Jadi kita tidak perlu buru-buru mengatakan, wah kita salah. Karena belum tentu yang di tempat lain, mau di dalam negeri kayak di luar negeri, itu adalah yang paling benar. Pertama itu. Yang kedua, itu adalah belum tentu juga rumah sakit yang berikutnya mengatakan begitu. Itu kan kata pasien. Nggak ada hitam di atas putih. Ya sudah. Ya. Nah, sehingga kita bisa mempersiapkan untuk mengatasinya, bentuk suatu tim untuk menanggulangi masalah mediko-legal. Nyatanya beda. Nah, pasien kita minta pembuktian. Memangnya Anda percaya di sana yang benar atau di sini yang benar? Dan seterusnya. Dan juga kita harus meminta, mana buktinya? Nggak ada buktinya. Hasil pemeriksaan tidak diberikan. Itu kan katanya. Jadi itu jawaban yang pertama. Tidak semudah itu. Yang kedua, memberikan kemoterapi pada pasien koma. Pada siklus yang terakhir. Siklus terakhir itu sudah koma. Pak Manuel, mohon informasi dulu Pak Manuel. Apakah komanya itu gara-gara koma karena tumornya? Yang kemudian masuki sampai tahap terminal dan tahap akhir, sehingga kita pertanyakan, apakah masih ada gunanya kah kemoterapi? Apakah itu yang dimaksud? Ya, jadi gini Prof, memang kondisinya usia lanjut, kalau nggak salah almarhum itu sekitar 73 ya Prof ya. Nah, cuma pas mau di akhir kemo terakhirnya itu sempat ditunda beberapa kali ya. Jadi mestinya mohon maaf mungkin awal bulan ya. Nah, karena kondisi koma akhirnya mundur sampai Saya mau tanya dulu, ya. apa kalau koma itu merupakan kontraindikasi pemberian kemoterapi? Dokternya. Iya, iya. Nah, jadi kita serahkan pada dokter.
Kalau memang itu memang kontraindikasi, ya tidak kita berikan. Kalau misalnya boleh diberikan, ya kita berikan. Begitu, Pak Manuel. Oke, oke. Terima kasih Prof. Enggak, karena jujur aja waktu itu saya juga bimbang ya Prof ya, karena aduh ini. Tapi saya mohon maaf sempat tanya juga ke dokter senior. Memang beliau cerita profesi kesehatan itu profesi mulia ya dok ya. Cuma Betul. dalam Hmm. dalam kondisi koma itu, mohon maaf, apa beliau juga apa forensik senior juga ya dok ya. Kalau menurut beliau sebaiknya sih tidak ya, karena eh, makanya saya ingin minta juga apa Mungkin komentar dari. begini, memberikan kemoterapi harus meminta izin pada pasien. Apakah begitu kaitannya? Iya, Kalau misalnya perlu izin, ya minta saja pada keluarganya. iya keluarga. Kalau tidak ada keluarganya, maka tergantung pada DPJP-nya. Kalau mengancam nyawa, berikan saja. Tidak perlu konsen. Negara sudah mengatur. Dalam keadaan demikian, tidak perlu konsen. Ini kalau masalahnya konsen ya. Iya, Kita anggap aja demikian ya Pak Manuel ya. iya. Oke, matur nuwun Prof. Matur nuwun Dokter Vero. Sama. Baik, Pak Manuel. Selanjutnya dari Bapak Ibu, dokter, suster, yang masih mau bertanya atau mau men-sharekan kasus yang pernah kejadian di rumah sakitnya. Monggo, silakan. Baik, mungkin sambil menunggu dari peserta ya, Prof. Eh, untuk keselamatan pasien memang di rumah sakit merupakan hal yang harus sering diingatkan, Prof. Kepada bukan hanya kepada pelaksana tetapi kepada seluruh staf yang bekerja di rumah sakit, mulai dari pintu Dokter masuk, Veronica sendiri sebagai Ketua Keselamatan Pasien di Karolus, apakah ya, ada tantangan-tantangan yang bisa di-share, diceritakan di sini? iya, Karena Prof. kalau begitu nggak selamat, maka pasien jadi punya alasan mengklaim gitu. Iya, betul. Iya, memang tadi dari materi dari Prof sebenarnya sudah mencakup ya, Prof. Kita harus menjadikan keselamatan pasien itu sebagai budaya pelayanan di rumah sakit. Mulai dari pintu masuk pada saat pelayanan sampai dengan pasien pulang. Dari 6 sasaran, memang salah satu yang kejadian terbanyak itu dari komunikasi, Prof. Ya, Yang ya kebanyakan eh, komunikasi yang tidak atau kurang apa ya, bukan kurang nyambung ya, tetapi handovernya itu yang kadang tidak berjalan atau tidak lengkap dilakukan seperti itu. dari satu perawat berikutnya. Dan Iya, bisa saja terjadi misalnya ya, ini kok terjadi KTD-nya, ini pada jam-jam tertentu saja. Setelah dilihat, oh ternyata pada waktu saat operan gitu. Itu ya dok ya. iya, Prof. Atau pada jam-jam rawan menjelang sesudah tengah malam, Prof, di mana perawatnya yang dinas malam gitu kan. Eh, Tidak hanya tengah malam aja dok, khususnya adalah pada hari libur bersama. ya, betul, Libur Prof. betul. Oh, itu tadi. Iya. Wah, kita lihat apa dengar lihat misalnya ada Suster Ambrosia. Suster Ambrosia, selamat sore Suster. Bisa Silakan dibuka. unmute, unmute, Sister. Ya. Ya, selamat sore Suster. Baru lihat lagi. Eh, kalau sampai libur panjang itu, terus kan banyak yang pada libur semua staf-staf. Nah ini gimana? Dokternya libur, ini semua pasien nggak di visite dan terusnya sampai 4 hari berturut kan bisa kan ya? Senin sama Jumat itu libur. Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Wah, itu gimana ngatasinya, suster ya? Silakan, Sister.
Mungkin kita bisa saling belajar di sini. Oh, karena saya bukan backgroundnya kesehatan ya, jadi saya Ya, tidak begitu paham. Tapi menurut pendapat saya memang harus diatur jadwal dengan sebaik mungkin supaya pasien tetap tertangani dengan baik. Supaya jangan sampai seperti dikatakan tadi ada kecelakaan pasien yang terjadi di rumah sakit oleh karena kelalaian yang diakibatkan dari dalam sendiri. Misalnya soal listing saja itu kan perlu dicek betul ini listing untuk pergantiannya seperti apa, karena keselamatan pasien tadi menjadi yang paling utama. Itu iya. saja, Prof. Iya, suster. Betul, Dokter Veronica. Jadi kita sekarang ini mesti ngecek kalender. Wah, mana nih yang tanggal merahnya branding ya gitu, suster ya. Nah, itu yang diingatkan kepada eh, tim-tim kita. Ingat loh, ini begini-begini. Jadi, saya sendiri menengarai, khususnya pasien anak-anak. Banyak kebetulan terjadinya pada hari libur. Di situ miss. Di situ buru-buru pengen libur. Gitu, Dokter Vero. Terima kasih. Iya, Prof. Iya, hal yang menarik juga tadi tentang upaya manajemen resiko ya, Prof. Pencegahan ya, Prof. Jadi kita tidak menunggu kejadian terjadi baru kita telusur ke lapangan, tetapi upaya pencegahan eh, yang lebih utama untuk dilakukan, gitu. Memang harus mau apa ya, Prof, mengingatkan terus kepada teman-teman yang Begini, di pelayanan, Prof. ya, ada satu hal tertentu ya, yang saya sampaikan. Kenapa sih zaman, khususnya untuk rumah sakit yang tua, ini banyak kan rumah sakit di bawah Perdaki ini yang udah umurnya itu lebih tua dari Republik ini, gitu. Ya, Lebih tua Prof. dari negara Indonesia sendiri. Ya. Nah, dulu kan nggak ada keselamatan pasien ya, suster ya. Kok sekarang ada macam-macam lagi? Ini bedanya dulu zaman sekarang. Ketika dulu para misionaris pertama kali datang ke Indonesia, itu pengobatan-pengobatan itu masih sederhana. Kalau ada pasien itu dirawat dengan katakan tifus abdominalis, kita belum mengenal penyakit yang aneh-aneh tadi. Tifus abdominalis, tahu ini? Maka obatnya apa? Sulfa. Tidak ada antibiotik waktu itu. Sulfa, kalau nggak mempan juga, kemudian didoakan ya suster ya. Supaya menempatkan tempat yang layak nanti. Jiwanya diampuni. Itu dulu. Gitu juga. Tidak ada MRI yang canggih-canggih, endoskopi, kemudian kateter, CAT segala macam. Wow. 2 bulan yang lalu saya menangani kasus di CAT eh, dari daerah lengan masuk sini, kemudian fall through, kemudian salah jalur, akibatnya dilakukan bedah toraks gara-gara itu. Nah, ini terjadi zaman sekarang. Jadi, kedokteran yang canggih itu meningkatkan peluang hidup bagi pasien. Dulu kalau jantung tersumbat, kita doakan. Kemudian sekarang, selain didoakan, bisa kemudian pasang stent dan terusnya. Peluang hidup meningkat. Tapi peluang mendapatkan kecelakaan juga meningkat. Kenapa kecelakaan? Karena faktor orangnya, faktor alatnya, faktor ininya, itulah yang dikelola oleh Dokter Veronica. Jadi kalau nggak mau pakai komite keselamatan pasien, nggak usah keselamatan pasien, nggak apa-apa. Tapi ngobatinya kayak zaman dulu aja. Jangan pakai alat canggih. Gitu. Karena pakai alat canggih itu membahayakan. Begitu pemikirannya, Dokter. Ya, Prof. Iya. Baik, Bapak Ibu, dokter, suster, silakan mumpung kita bertemu dengan pakarnya di sini ya, Prof. Herkutanto. Kita bisa bertanya atau berdiskusi tentang
pengalaman dalam pelayanan kita di pelayanan kesehatan masing-masing. Ada pertanyaan di chat room ini. Apakah ada video YouTube untuk acara ini supaya peserta bisa mengulang, bisa berbagi? Saya nggak tahu. Silakan. Dari panitia. Yang nggak usah dijawab sekarang lah nanti. Iya. Ada cara ini direkam, Prof. Dan para peserta nanti kita akan upload di YouTube-nya YPMK Perdaki. Oh gitu ada ya? Ada Ada. channelnya ya? Ada. Jangan lupa subscribe ya, begitu ya. Ya, terima kasih Dr. Angela Itu sudah gini, membantu silakan menjawab. sharing, Pak. Silakan deh. Ya, Pak Rizal Abdurrahman mungkin ada yang di-sharingkan, dokter. silakan Pak Rizal. Selamat sore, Prof. Bapak Ibu dokter. Selamat sore. Iya, iya. Izin kebetulan Prof. Herbo ini sebagai medical legal kami juga Bapak Ibu dokter di Rumah Sakit Tangerang dan Dia juga rupanya. Iya. dan Ada yang selama bisa ini sharing kah? bagaimana Prof? Izin Apakah ada yang bisa di-sharing pengalaman Pak Rizal? untuk pengalaman tentu apa setiap rumah sakit kan selalu ada konflik dilema apalagi terkait sengketa medis itu tidak terlepas ya Prof, apalagi di zaman era digitalisasi zaman modern. Intinya kita kembali lagi bagaimana penguatan kita di internal, bagaimana penguatan kita, kemudian jika ada case itu tentunya saya dibantu juga sama Prof selaku konsul legal. Memang sih kadang kalau ada dikit-dikit somasi dari luar itu bikin apa ya jantungan ya Prof ya Bapak Ibu. Ya. Tetapi itu apa ya saya ambil positifnya aja karena ibaratnya berarti masyarakat itu ada kepedulian terkait bagaimana haknya ingin apa yang menjadi yang terbaik pelayanan dari kita tidak lepas seperti itu. Intinya penguatan di internal sih Prof yang harus ditekankan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Prof, Bapak Ibu. Dokter Vero, ada pertanyaan dari Dokter Antonius, dua dari Rumah Sakit Stella Maris dari Nias ini. Silakan Dok, mungkin dibacakan Iya, Dok. baik. Saya bacakan ya, Prof. Izin bertanya, Prof, bagaimana cara menghadapi media yang secara sengaja membuat opini yang tidak sesuai kenyataan di rumah sakit? Apa tahapan yang harus ditempuh oleh rumah sakit, Prof? Terima kasih. Ya, Dari Rumah Sakit Stella Maris Nias Selatan. Silakan, Prof. baik, baik. Ya, mungkin Dokter Vero bisa dilempar dulu, diminta dulu pada salah satu peserta di sini. Kalau dimasukkan ke medsos, terus ngapain ya? Tolong bisa dicarikan salah satu peserta untuk menjawabnya. Nanti kita diskusi. Mungkin dari jawaban beliau ini bisa ada hal-hal yang positif. Gitu dong. Baik, Prof. Izin karena saya dari Rumah Sakit Karolus, saya lihat ada Dokter Ustri nih di sini ya. Dokter Ustri bisa bantu, Dokter Ustri Baik. memberikan komentar. Silakan, Dok. Kita sharing. Silakan, Dokter Ustri ini Kepala Sekretariat dan Humas Rumah Sakit Sin Karolus, ya Dokter. Baik, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Jelas, jelas. Dokter Ustri. Baik, selamat sore Prof. Ketemu saya lagi. Selamat sore Dokter Vero. Sore. Terkait yang ditanyakan oleh Dokter Antonius, mungkin kalau dari kami, kalau memang ada media yang secara sengaja membuat opini tidak sesuai dengan kenyataan di rumah sakit, yang pertama memang kita harus telusur dulu apakah itu benar terjadi atau tidak. Lalu kalau memang itu kita akan pelajari dulu apakah dengan membalas atau memberikan klarifikasi itu akan menyelesaikan masalah atau malah menjadi bola api untuk rumah sakit. Betul, Dokter. Prof. Mungkin sebentar itu dulu kali Prof ya.
Iya, iya, iya. Jadi mesti kita lihat ya. Jadi kita lihat kalau misal apapun jawabannya itu direspons apa enggak sih sebenarnya itu tadi? Mestinya setiap rumah sakit pun memiliki suatu corong medsos juga, zaman medsos. Ya, Suster Ambrosia ya. Zaman dulu kan nggak ada medsos ya, Suster ya. Sekarang ada medsos. Ini gimana lagi nih, Dua? Nah, jadi artinya ada hal-hal yang hal-hal yang ada strategi. Tahap pertama itu intinya adalah jangan membuat kita kelihatan defense oleh para netizen-netizen itu tadi. Yang pertama, put it in a context. Kita serap ya. Ini konteksnya apa sih? Pasien jatuh atau konsennya klaim atau tidak puas atau apa atau apa. Oh ya, bedakan antara klaim dan komplain ya. Kalau komplain itu mengeluh, tapi klaim itu menuntut. Jangan disamakan. Ketika pasien itu di medsos, kita masukkan ini komplain atau klaim dan terusnya. Nah, kemudian kalau misalnya ada penderitaan pasien terkait dengan hal itu, terlepas dari kesalahan kita atau tidak, kita lakukan bukan permintaan maaf, kami ikut prihatin. Dan selama ini kami rumah sakit itu tetap berusaha untuk menangani pasien dari kurang sehat menjadi lebih sehat lagi tentunya. Kok sampai begini ini prihatin. Kemudian yang berikutnya itu adalah jelaskan kausalitasnya bla 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 bla. Dan ujungnya itu adalah ke depan ini diharapkan tidak terjadi lagi. Kalau toh masih ada yang itu segera langsung hadapi kita. Itulah caranya. Tapi tentunya mungkin Dokter Angela lain kali bisa kita buat semacam webinar begini. Bagaimana menangani komplain lewat medsos. Kayaknya bagus itu. Panggil juga ya Dokter Angela ya. Pakar-pakar multimedia kita gini dan terusnya suruh bicara Boleh, dan Prof. Ya. kemudian habis itu bagaimana ditanggapi apa enggak. Nah, ini ide juga. Jadi terima kasih Dokter Antonius yang men-trigger untuk webinar Si berikutnya. Prof. Makasih banyak Prof. Ya, setuju. Sawaga lo Prof. Ya, Dokter Antonius. Ya. Iya. Kemudian ada Dokter Sisilia nih, Dokter Viro. Ya, Prof. Ada pertanyaan lagi dari kolom chat dari Dr. Sisilia Mediati Lestari dari Rumah Sakit Panti Waluya. Izin bertanya, Prof. Bagaimana menghadapi pasien yang suka komplain dan memaki-maki petugas? Padahal petugas sudah melakukan tugasnya sesuai SOP. Ya, baik. Inilah ini. Yang memaki-maki tidak hanya pasien, tetapi bisa juga keluarganya ya. Baik pasien maupun keluarga. Ada lagi yang tidak hanya memaki-maki, bahkan dia tuh ringan tangan, menampar dan seterusnya. Saya boleh minta nasihat Suster Ambrosia kembali ya, Sus ya. Ya, katanya di dalam Alkitab, kalau orang menampar kamu pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Apakah begitu ya, Suster ya? Gimana, Suster? Gimana, Suster? Aduh dokter, gimana ya Prof ya? Tapi mungkin baik juga kalau kan kita juga belum tahu latar belakang kenapa pasien atau keluarga pasien itu kan kadang mungkin tentunya dengan memaki-maki petugas dan segala macam itu kan banyak hal ya, banyak faktor juga. Mungkin mereka sendiri mungkin secara finansial mungkin sedang kesulitan, lalu kita tidak memahami itu sisi itu, lalu mereka menjadikan alasan itu untuk bisa memaki-maki kita misalnya. Tetapi menurut saya sih
pola pendekatan ya, pola pendekatan. Ya, Cara kita menghadapi supaya tidak terjadi komplain yang lebih panjang maksudnya. Jadi ya, kita berbicara dari hati ke hati ya, tadi seperti dokter katakan kalau ditampar pipi kiri kita berikan pipi kanan, bukan berarti supaya kiri kanan ya ditampar semua, tetapi mungkin baik kita komunikasi secara lebih dengan komunikasi seperti tadi dokter bilang tadi, baik. supaya persoalan itu bukan cepat selesai tetapi bisa ditangani dengan Ya, baik. baik. Terima kasih, Suster. Jadi, kita harus mengedukasi petugas kita dengan yang namanya verbal defense. Kita ini bukan sarung sansak. Ketika pasien sudah sadar, kenapa kamu maki-maki? Terus dia melakukan alasan pemaaf. Ya, kami kan orang yang menderita. Saat itu kami lagi stres. Jadi maklumlah kalau kami memaki-maki ya, tolong maafkan kami. Anda sebagai seorang tenaga kesehatan yang sudah mencurahkan begitu banyak bla 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 dan terusnya. Ya, apa ya begitu? Pasien juga harus diberi pelajaran. Kita harus dengan tegas. Kalau misalnya dia ada yang kebetulan mencari, dia suka. Kemudian dalam hal ini yang suka maki-maki tadi itu harus tetap ditegas. Jangan hadapi sendiri, hadapi lebih dari satu orang. Dan berikutnya, hadirkan petugas security. Oh, kehadiran petugas security dalam keadaan itu sangat-sangat penting. Kewajiban rumah sakit harus memproteksi tidak hanya fisik, perlindungan fisik dari Pak tenaga kesehatan, tapi juga kehormatan tenaga kesehatan harus diproteksi. Apalagi kalau dari keluarganya. Itu kira-kira Dokter Sila. Jadi buatlah. Nah, ini juga suatu ide juga Dokter Angela ya. Bagaimana cara menghadapi hal-hal semacam ini? Apakah bisa disatukan, nggak bisa disatukan? Memaki-maki itu bisa langsung, bisa melalui medsos ya. Nah, ini Dokter Angela ya, bisa tadi. Saya lihat itu ada satu lagi pertanyaan dari Suster Edwarda Sibi. Iya, Prof. Ada pertanyaan dari Suster Edwarda CB dari Klinik Pratama Pulitoben. Ya. Izin bertanya, Prof, bagaimana pasien yang datang sudah meninggal masuk ke IGD dan kami melihat tidak ada kontak sama sekali, artinya sudah meninggal. Dan kami tidak melakukan tindakan. Hanya melihat saja karena sudah lama meninggal di rumah. Mereka sempat komplain dan mau melaporkan. Padahal kami sudah melakukan yang terbaik. Ya. Nah, inilah contoh sudah melakukan yang terbaik, Suster ya. Apakah kemudian setiap yang masuk ke rumah sakit, walaupun sudah meninggal, harus diresusitasi. Jadi kita melakukan resusitasi mayat. Dan bahayanya adalah ketika dia itu baru saja meninggal, kemudian dilakukan resusitasi, dipasang EKG, bisa saja terjadi renjatan-renjatan. Nah, itu dia masih hidup kan? Ayo di bagging terus, bagging. Akhirnya, ayo ventilator. Akhirnya kita memasukkan mayat ke ICU. Padahal waktu masuk sudah mayat. Jadi, pasien ini ingin melaporkan ke situ segala macam. Itu adalah rasa bersalah dari pasien sendiri. Biasanya itu adalah yang komplain begitu itu adalah bahwa ayo dilakukan tindakan berlebih dan seterusnya itu adalah dia itu tidak pernah care sama almarhum. Ketika almarhum benar-benar meninggal, dia ingin menunjukkan pada orang-orang sekitarnya, saya care loh dengan cara menuntut rumah sakit. Nah, ini saya care kan. Begitu, ada orang kayak gitu. Inilah yang harus dihadapi dengan kesabaran yang luas gitu tadi. Tapi posisinya secara hukum benar. Ya, ya. Ada satu lagi.
Ya, Prof. Pertanyaan, ya. Masih ada pertanyaan, ada dua ini dari, saya bacakan yang dari Pak Disman. Oh ya, Izin bertanya, Prof, apakah diwajibkan atau tidak suatu rumah sakit memiliki kuasa hukum, Dok? Karena sekarang ini maraknya pasien atau keluarga pasien dengan sengaja mencari-cari kesalahan para petugas kesehatan. Terima kasih. baik. Ada positif negatifnya mempunyai kuasa hukum yang menetap dan seterusnya. Itu bagaimana kalau misalnya ketemu kuasa hukum yang dia hidupnya kalau ada kasus. Kita lihat kasus Omni dan Prita berapa 15 tahun yang lalu ya. Itu adalah sebenarnya itu adalah pasien itu dengan dokternya masalah komunikasi, tapi di blow up, dituntut oleh rumah sakit sehingga si kuasa hukumnya itu memiliki kasus yang korban adalah si rumah sakit. Hati-hati. Lalu untuk itu bagaimana? Nah, melalui Perdaki itu nanti bisa dikumpulkan misalnya itu adalah bagaimana mempunyai semacam paguyuban untuk bagaimana kalau ada kasus kita tanggulangi secara bersama. Gitu Dokter Angela, mungkin ada semacam eh, katakan sayap mediko-legalnya di Perdaki yang kita saya yakin dari setiap rumah sakit itu banyak yang mampu menangani hal semacam ini dengan baik. Kita kumpulkan orangnya. Lagi pula saat ini kan banyak yang ini apa namanya, kita komunikasi bisa online, nggak usah ketemu, bisa kita selesaikan bareng-bareng. Itu kira-kira Dokter Vero. Ya, Lanjut. baik, Prof. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya ya, Prof. Dari Ibu Iin Indah Nesi. Selamat sore, Prof. Izin bertanya, apabila pasien meminta klarifikasi diagnosa yang dianggap kurang tepat kepada rumah sakit dan dokter dengan cara direkam pembicaraannya, apakah rumah sakit bisa menolak? Sementara kalau menolak pasien akan ke medsos. Nah, Apakah boleh juga pembicaraan dilakukan di luar rumah sakit? dalam hal ini tergantung dari pinter-pinternya rumah sakit. Apakah rumah sakit mengizinkan direkam atau tidak? Kalau tidak ada aturan, maka seolah-olah dilarang untuk melarang. Nggak ada aturan, dokter bisa-bisa aja. Kalau gitu dokter ada yang ingin disembunyikan ya? Dan seterusnya. Nah, untuk itu tulislah dilarang merekam dan seterusnya. Kok pakai dilarang merekam? Begini, dari dulu juga nggak ada rekam-merekam. Sekarang orang merekam itu buat apa? Buat bukti. Berarti masih adakah rasa percaya, trust dalam hubungan dokter pasien? Jadi kalau ingin meminta klarifikasi dan terusnya, itu dengan diskusi, bukan dengan merekam yang kemudian akan disebarkan gini, 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 gini. Ketika yang bersangkutan itu mengancam dan kemudian tidak jadi konsultasi, masukkan ke medsos, itulah nanti jawabannya pada webinar berikutnya yang Dr. Angela ya. Misalnya adalah pasien itu memang tidak layak dianggap sebagai pasien. Dia etiketnya nggak benar. Bukannya mau cari klarifikasi konsultasi kok. Memang cari konten aja dia kok. Dia ini adalah bukan pasien, konten kreator. Bangsa gitu. Bisa gitu. Nah, nanti itu pada webinar berikutnya yang menarik. Gitu ya. Nah, lanjut, Dok. Ya, baik, Prof. Pertanyaan selanjutnya, Prof, dari Suster Francisca Osa. Dokter DPJP visit pasien. Dokter bicara dengan keluarga pasien, sedangkan perawat disuruh meninggalkan ruangan. Setelah bicara dengan keluarga pasien, dokter hanya bilang kepada perawat, terapi dilanjutkan, terus keluar dari ruangan. Nah, ini komunikasi
dokter ya, Prof. Mungkin Ya, bisa tanya pada Suster Francisca sendiri. ya. Masalahnya di mana masalahnya? Suster, silakan. Masalahnya apa, Suster? Gitu tadi. Gitu. Silakan, Suster. Suster Francisca Osa, silakan, Suster. Begini ceritanya, pasien itu kan di ruangan ICU. Oh, gitu. ICU ini ya, Suster ya. Terus? Picu tadi, di ruangan picu. Lalu kan dokternya kan visit ke ruangan itu, lalu tolong panggil keluarga pasien, kata dokternya, dan perawat itu memanggil keluarga pasien. Setelah keluarga pasien masuk ke ruangan, lalu dokternya bilang, kamu silakan keluar, nunggu di luar saja. Setelah Alasannya apa, Suster? tidak tahu, tidak ngomong apa-apa dokter, Prof, cuman bilang seperti itu, menyuruh perawatnya keluar. Setelah dia bicara dengan itu, dokter bicara dengan keluarga pasien, dokternya langsung memberitahu ke perawatnya, terapi yang dilanjutkan saja. Jadi tidak ada pesan apa mau diapakan pasien, perawatnya menjadi kebingungan menghadapi dokter seperti itu. Suster, kalau misalnya terapi lanjutan, ya lanjutkan saja terapinya. Yang bikin bingung apa, Suster ya? Maksudnya karena kan kondisi pasien kan memang boleh dikatakan agak jelek ya. Apakah mau dirujuk atau bagaimana? Karena termasuk plafonnya juga sudah lebih seperti itu. Karena itu kan BPJS. Ya, itu dia. Nah, itu ya. Dalam keadaan demikian, mestinya seorang dokter itu berkomunikasi atau melakukan tindakan apapun harus selalu didampingi oleh tenaga kesehatan yang lain. Bagaimana kalau terjadi fitnah dalam hal ini? Dokternya tidak melakukan atau mengatakan ini itu, tapi dikatakan sebagai melakukan atau mengatakan ini itu. Kan nggak ada saksinya jadinya. Untuk itu rumah sakit membuat suatu aturan, Sister, Ya, dokter. bahwa semua komunikasi menghadapi pasien tidak boleh sendiri. Harus ada minimal 2 orang tenaga kesehatan untuk menghindari fitnah zaman sekarang. Jadi, untuk berbagai macam pertanyaan, kita melihat ini pertanyaannya banyak nih, apa nih? Dokter visit pasien, masalah komunikasi, masalah merekam, dan terusnya. Semua itu bisa dijawab dengan satu pertanyaan. 5P. Baik Suster Francisca maupun Bu Iin dan terusnya maupun Pak Disma segala macam itu mengatakan, itu bisa gitu, bahwa my policy is to follow the policy. Jadi kebijakan saya pribadi kalau mendapatkan masalah atau pertanyaan ini, ikut kebijakan rumah sakit. My policy is to follow the policy. Lalu, kalau tidak ada kebijakan benar, if there is no policy, then my policy is to create a new policy. 5P. Jadi kalau nggak ada kebijakan, maka buatlah kebijakan. Jadi hal-hal yang semacam ini, Dr. Veronica, itu tadi, mestinya adalah ini adalah hal-hal yang krusial yang bisa mengarah kepada keselamatan pasien, insiden atau eksiden. Harus dilakukan antisipasi sedini mungkin. Proaktif budayanya tadi kita buat suatu enaknya gimana ya kalau begini. Kalau begini gina. Itulah gunanya ada insiden report. Hal-hal semacam ini sebenarnya itu bisa dimasukkan dalam insiden report ya. Insiden itu adalah semacam terjadi suatu clash dengan berbagai macam orang. Tidak hanya insiden pasien jatuh saja. Begitu. Begitu Dr. Veronica, Dr. Angela, dan Bu Mindy. Terima kasih, Prof. Iya, Prof. Ya, dari kolom chat sudah tidak ada pertanyaan, tapi ini ada Pak Manuel Heri ya, mengangkat raise hand lagi, Pak. Ada yang mau disampaikan? Yang tadi belum diturunkan kelihatannya. Tadi, apakah ada sesuatu yang mau disampaikan, Pak? Enggak, maaf dok.
Apa Oh, kayaknya kepencet. tadi saya mau ngilangin susah ya? Oh, baik-baik. Baik. Dari kolom chat sudah tidak ada pertanyaan. Apakah ada yang masih mau menyampaikan secara langsung? Mungkin satu pertanyaan terakhir. Oke. Izin, Bu. Pas. Oh iya, Dokter Felix dari Yo, Rumah Sakit Caritas Belitang. Silakan, dokter. Ya, saya tidak menyampaikan sesuatu, Bu, karena tadi sudah sangat jelas semuanya disampaikan Prof. Juga dibantu Ibu ya, teman-teman semua. Hanya menyampaikan salam saja buat Prof. Herku. Ya, tetap sehat, Prof, karena memang dibutuhkan nih, Prof, untuk dukung kami semua, ya PMK Perdaki dan seluruh rumah sakit kami untuk hal-hal yang berbau etik dan tentang hukum juga. Salam, Prof. Terima kasih. salam kembali, Dok, dan terusnya. Hmm, Siap, Ya, paling tidak mudah-mudahan hati ketemu kita saya ketemu di Tangerang ya. sakit. Terima kasih, Prof. Ya, Ya, ya. terima Baik, kasih, Bu. Saya tetap baik, dampingi Pak. baik. Terima kasih, Prof. Herku. Terima kasih, dokter, Bapak, Ibu, atas terlaksananya penyampaian materi dan tanya jawab ya dari Prof yang sudah tuntas dijawab oleh Prof. Dan tadi dari Prof apa terkait materi yang berikutnya yang disampaikan kepada Dokter Angela nih jadi PR buat Perdaki ya dokter. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Ibu Christina Mintarsi. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Prof. Herkutanto selaku pembawa materi pada sore hari ini. Duh, bagus banget ya materinya. Jadi banyak ilmu yang kita peroleh hari ini. Juga terima kasih banyak kepada Dokter Veronica yang sudah membantu acara dari siang sampai sore ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar lagi kita akan menyudahi acara kita pada sore hari ini. Sebelum acara selesai, ada beberapa pengumuman. Mbak Inggi minta tolong untuk ditayangkan karena YPMK Perdaki masih akan mengadakan beberapa webinar-webinar. Yang pertama ada serial webinar, ini bagus sekali materinya nih, tentang palliative care yang diselenggarakan dari bulan Juni, mulai 27 Juni ada 4 seri sampai tanggal 18 Juli. Ini diadakan setiap minggu sekali. Setiap hari Kamis jam 13 sampai jam 15.30. Ayo Bapak Ibu, silahkan segera mendaftar. Ini bagus sekali materinya, 300.000 per peserta untuk 4 kali ikut webinar. Berikutnya Mbak Inggi, selanjutnya webinar tentang bioetik dan pastoral care. Ini juga menarik materinya, diselenggarakan dari 20 Juni sampai dengan 29 Agustus. Biayanya 250.000 untuk mengikuti 7 kali webinar. Wow, murah ya, cukup murah. Silahkan buat Bapak Ibu yang berminat atau dari klinik-klinik dan rumah sakit yang berminat, silahkan segera mendaftar melalui Mbak Inggi. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan acara kita dari siang hingga sore ini. Sebelum acara ditutup, kita eh, doa, kemudian nanti kita tutup dengan foto bersama. Saya akan menutup acara ini dengan doa. Saya membawakan secara Katolik, silahkan Bapak Ibu yang beragama lain berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, sekali lagi kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam acara webinar YPMK Perdaki sore hari ini dengan tema strategi peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan dalam mencegah sengketa madik yang sudah berjalan dengan lancar dan baik. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Herku boleh membuat kami bertambah makin semangat di dalam melayani sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu silahkan kameranya di-on semua, dibuka kameranya, kita akan berfoto bersama. Mbak Inggi minta Terima kasih, tolong. Prof. Terima kasih Prof. Herku, terima kasih Dr. Terima kasih, Vero, terima kasih dokter. Dr. Angela. Terima kasih dokter. Terima kasih Prof. Silakan kameranya Terima kasih, Prof. dibuka. Kita foto ya, ada Kita 3 foto slide. bersama.
Slide pertama ya. 1, 2, 3. Sebentar. Tenang benar. Dikirim ya dok ke grup. Oke, dikirim. Slide kedua ya. 1, 2, 3. Sebentar. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih semua. Iya, Sampai terima berjumpa kasih. lagi di webinar berikutnya. Terima kasih. Salam Thank you very sehat. much. Terima kasih Prof. Terima Herku. kasih Terima kasih semua. Dr. Vero. Terima kasih, Nanti Prof. kasih, Dr. Fotonya di Angela. grup ya. semua. Ya, Dokter Prof. Herku, terima kasih, Dokter Vero. Terima Izin kasih nih, Dr. Pak Angela. Dokter. Terima kasih semua.